Hai guys, welcome back to Grace Nama Channel. Ini adalah video kedua dari Historis Drone Festival. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part satunya, yuk nonton dulu ya part satunya biar tahu cerita sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita udah nonton tentang perang sejarah antara Belanda dan Spanyol. Jadi zaman dulu itu Belanda sempat dijajah oleh negara Spanyol. Dan perang ini juga berlangsung selama 80 tahun. Oh iya, buat teman-teman yang ujian A1 di kedutaan, jangan lupa ya untuk tetap dipelajari tentang perang 80 tahun ini, karena itu akan keluar di salah satu soal ujian, khususnya di ujian KNS. Spill dikit ya. Nah, ini kita sekarang lagi di spot bagian klinik atau kayak klinik darurat ya, atau kayak rumah sakit darurat di zaman perang dulu. Nah, di spot ini juga diperlihatkan alat-alat medis yang digunakan pada zaman perang dulu. Dan di sepanjang area ini juga disediakan tenda-tenda darurat untuk penanganan pasien-pasien atau tentara-tentara yang cedera. Nah, di acara ini juga terdapat beberapa kendaraan seperti mobil atau truk atau sepeda motor yang dipakai oleh tentara pada zaman perang dulu. Get with my eyes. Nah, sekarang kita lagi jalan menuju spot untuk Perang Dunia Kedua. Jadi di sini itu khusus tentara-tentara yang berperang untuk Perang Dunia Kedua. Jadi di sini tuh ada banyak tenda-tenda dari perwakilan negara, ada Inggris, ada Amerika, terus ada Belanda dan yang lainnya. Dan di sini juga terdapat kayak mobil atau kendaraan yang mereka pakai selama perang. Jadi di sini juga terkadang akan terdengar suara tembakan di mana para tentara ini berlatih sebelum perang. America, I mean. Ja, deze, nee, Germans. Maar, dat zijn Duitsers. Wacht even te kijken. This is Germans. But there is a flag. An England flag, yeah. England that flag. part, the cars here, that's not German. That's not German? This behind the barbed wire and the tents here, that's the German. Oh. And this car here. This car from British, from British, and then this is from German. This is German. You can always see it at the helmets also. Oh, That's a really German helmet. Yeah. And you see on the chest here, at the German, especially from the airborne. Nah, kalau menurut Pak Suami dan temannya, kita sekarang lagi di spotnya tentara Jerman. Dan yang ada bendera itu tadi, itu bagian dari tentara Inggris. Nah, sekarang kita lagi jalan ke bagian tentara Inggris, spotnya tentara Inggris. Dan ini adalah kendaraan yang dipakai oleh tentara Inggris di zaman Perang Dunia Kedua. Ja, maar je moet niet, ik ben net lang genoeg. Als je bent langer dan ik, dan heb je situeert niet lekker. Je kan de stoel komt een paar centimeter naar achter, maar niet veel. Je moet alles Kayaknya para tentara itu lagi diskusi ya tentang strategi perang yang akan mereka pakai. Mungkin aja kali ya. Oh ya, di sini kita juga boleh bertanya sama para tentaranya tentang Perang Dunia Kedua dan juga tentang mobil yang dipakai atau senjata yang dipakai oleh para tentara di Perang Dunia Kedua. Nah, ini para tentaranya lagi latihan perang kali ya.
Nee, dat is niet dezelfde. STG is even de eerste assault rifle, zeg maar. Een STG 44 is dat? Ja. Dat is deze tweede? Ja, die. Maar dat is toch, dat is eigenlijk gewoon een andere benaming voor de MP44. Nee, MP40 heb je het over, denk ik. Dat is SMG. Ja, Dat is met de... Oké. Ja, dat is... Die hebben altijd alleen, weer... dat is echt een assault rifle, zeg maar. Nah, kali ini kita lagi nungguin pertunjukan kedua. Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kalau kita itu mau nonton yang pertunjukan keduanya, dan ini para pemainnya sedang bersiap-siap. Dan pertunjukan ini bercerita tentang Napoleon Tijlsverslag. Jadi ini merupakan perang antara Belanda dan Prancis. Disclaimer, di video ini akan banyak suara kayak tembakan begitu. Buat teman-teman boleh sedikit mengecilkan volume dari video ini ya. Nah, sekarang para pemain sedang memasuki area pementasan. Selamat menonton teman-teman. Aku kasih sedikit penjelasan, cuman aku ngambil dari Google. Maaf kalau ada kesalahan. Jadi menurut sejarah, Republik Belanda itu sudah jatuh ke tangan pasukan Prancis pada tahun 1795 dengan bantuan kaum patriot Belanda. Dan sejak tahun 1806, Napoleon memimpin hampir seluruh Eropa sebagai seorang raja zalim yang tercerahkan. Dan menurut sejarah, Napoleon jelas memainkan peran penting dalam sejarah Eropa pada saat itu. Salah satu pencapaiannya yang penting adalah modernisasi prosedur administrasi dan sistem peradilan di wilayah kekuasaannya. Jadi pada saat itu juga Napoleon juga menerapkan sistem bobot atau kilogram dan juga sistem pengukuran meter yang baru. Selain itu, pendaftaran kelahiran, kematian, dan perkawinan diperkenalkan serta setiap orang diharuskan mempunyai nama keluarga. Beat that demo. Sekarang kita lagi ada di spot Netherlands India, di mana spot ini bercerita tentang hubungan Belanda dan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. What? Pohon pun ada kupingnya, jangan membicarakannya gerak-gerik militer. Good job. You know, I am Jelmer Tamba. I know how to speak it. Yeah. Come on now. This is the map, Java and Madura. And then they leave military operations right here. Yeah. Yeah. Cool hat. That's really cool. Wow. Looks like
Jadi dulu tentara Belanda yang datang ke Indonesia itu mereka menggunakan alat ini untuk memasak. Di papan tulis ini ada menu yang harus mereka sediakan dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu rice cornflakes, dan di hari Minggu itu mereka akan makan sisa yang ada dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi mereka harus menghabiskannya di hari Minggu. Dan ini adalah senjata api yang digunakan oleh tentara Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Nah, sekarang kita lagi menuju ke tenda batalion. Nah, di situ ada orang yang lagi duduk. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke beliau juga. Nah, ini merupakan peta Panumbangan. Kalau aku cek di Google sih, ini merupakan salah satu historical landmark yang ada di Indonesia. Dan ini terletak di Jawa Timur. Dan kalau menurut si officer tadi, ini merupakan masih peta asli dari Panumbangan. Dan ini menurut keterangan beliau adalah salah satu alat untuk membuat ramuan obat pada zaman perang dulu. Dan alat ini didapat dari salah satu suku yang ada di Pulau Sumatera. Cuman bapak ini kurang tahu alat ini dari suku mana atau dari daerah mana di Sumatera. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih alat ini berasal dari suku mana ataupun dari daerah mana yang ada di Sumatera? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ternyata menurut keterangan beliau alat ini masih asli. Nah, dan ini kita lagi nonton pertunjukan atau demonstrasi tepatnya. Demonstrasi dari Perang Dunia Kedua yang terjadi. Dan menurut Wikipedia, Perang Dunia berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945 yang melibatkan banyak sekali negara di dunia. Kalau penjelasan aku tadi salah, aku minta maaf ya teman-teman. Oké, dat is wel lief. Wat is het? Het lijkt makkelijk, maar heel veel spullen bij. Heel veel zwaar. Het is hartstikke zwaar. Ja, dat denk ik ook. Die zijn spijtig. Nah teman-teman, itu tadi kita udah nonton 3 pertunjukan. Sebenarnya ada 8 pertunjukan, cuman kita nonton 3 karena kita pengen banget tahu tentang pertama tadi kita nonton perang antara Belanda dan Spanyol. Lalu yang kedua ada tentang Napoleon Bonaparte, dan yang ketiga ada tentang Perang Dunia Kedua. Kita udah nonton dan hari juga udah sore dan festival juga sudah berakhir. Waktunya kita untuk pulang karena kita juga udah capek banget. Dan ini kita lagi jalan ke parkiran karena kita harus naik bus, dan dari tempat ini menuju ke tempat titik awal penjemputan kita tuh harus naik bus. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan maaf kalau ada kata-kata atau kesalahan dari perkataan aku juga. Aku mau minta maaf. Semoga teman-teman boleh terhibur, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, and share channel Graciani Yelmer ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.